Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Bu Aris Guniawarti selaku dosen mata kuliah dari Teknik Simulasi dan Permodelan R03. Nama saya Rizal Maulana Yusuf Effendi. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil dari UTS saya. Baik, simak video ini dengan baik-baik. Nah, yang pertama soal pertama yaitu berikan deskripsi tentang tujuan mempelajari simulasi, karakter sistem, dan tujuan dari model dalam simulasi. Nah, yang pertama adalah tujuan dari mempelajari simulasi. Mempelajari tingkah laku sistem, mengembangkan pengertian mengenai interaksi bagian dari sebuah sistem dan pengertian sistem secara keseluruhan, pelatihan, dan hiburan. Karakteristik dari sistem simulasi sendiri yaitu sistemnya terdiri dari berbagai elemen yang membentuk satu kesatuan. Adanya interaksi, saling ketergantungan, dan kerjasama antara 5 elemen. Kemudian sebuah sistem ada untuk mencapai tujuan tertentu, memiliki mekanisme atau transformasi, dan memiliki lingkungan yang mengakibatkan dinamika. Nah, kemudian yang terakhir adalah tujuan dari model dalam simulasi. Tujuan dari model dalam simulasi yaitu relatif apa adanya dan fleksibel. Dapat digunakan untuk menganalisa menganalisa situasi dunia nyata yang besar dan kompleks yang tidak dapat dipecahkan oleh model analisa kuantitatif konvensional. Kadangkala simulasi adalah satu-satunya metode yang memungkinkan peneliti kadangkala karena berbagai sebab tidak bisa mengobservasi langsung objek penelitiannya, maka perlu dilakukan simulasi. Kemudian model simulasi tersebut dibuat untuk problem manajemen yang membutuhkan input dan manajemen. Analis yang mengerjakan model harus berhubungan secara ekstensif dengan manajer. Ini berarti pengguna biasanya turut ikut serta dalam proses permodelan dan mempunyai peran dalam pembuatannya, sehingga tidak takut atau ragu untuk menggunakannya. Nah, simulasi sendiri kemungkinan adanya pertanyaan bagaimana jika, kalau, what if question. Simulasi tidak mengganggu sistem dunia nyata. Simulasi sendiri dengan simulasi dapat dipelajari efek interaktif dari suatu komponen atau variabel individual yang menentukan mana yang penting. Simulasi kemungkinan menghemat waktu. Simulasi dapat mengikutsertakan komplikasi dunia nyata dengan model kuantitatif yang umumnya tidak bisa. Pemakaiannya ceteris paribus bisa dikurangi. Baik, kita next ke soal nomor 2 yaitu deskripsi tentang jenis model yang digunakan dalam simulasi. Yang B adalah simulasi menggunakan komputer. C. Verifikasi validasi dalam proses simulasi. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah bagian A yaitu jenis model yang digunakan dalam simulasi. Model simulasi adalah model yang menggambarkan hubungan sebab dan akibat, cause and effect relationship. Dalam sebuah sistem pada model komputer yang mampu menggambarkan perilaku yang mungkin terjadi pada sistem nyatanya. Kenapa saya pilih model simulasi ini? Karena simulasi yang saya gunakan menggambarkan sistem nyata dari proses antrian yang pernah ada, dan juga model simulasi ini dapat menghubungkan satu sistem dengan sistem lainnya. Kemudian pada option B, simulasi menggunakan komputer. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah pada bagian yang pertama adalah program simulasi antrian menggunakan C++. Di sini saya menggunakan program C++. Dan
dasar teori dari C++ sendiri adalah bahasa dasar dari C++ yang dibuat oleh Bjarne Stroustrup yang merupakan perkembangan dari bahasa C dikembangkan oleh Bell Labs pada awal tahun 1970-an. Dan bahasa pemrograman ini mudah dipahami. Nah, berikut adalah tampilan awal dari program yang saya buat dengan menggunakan tools dev C++. Nah, pada bagian tampilan awalnya ini bisa saya menggunakan yaitu sebuah compile yang bernama tambah antrian. Yang kedua adalah panggil antrian. Yang ketiga lihat daftar antrian. Yang keempat yaitu memformat. Dan yang kelima exit dari aplikasi. Nah, cara menggunakannya yaitu yang pertama buka dev C++ ya. Nah, yang sebenarnya itu yang pertama, tapi mungkin dikarenakan itu sudah terlalu umum kan, jadi saya singkatkan saja. Jadi langsung jalankan saja programnya. Kemudian pada program tersebut terdapat compiler bagian tambah antrian. Nah, tambah antrian sendiri itu yaitu adalah menambah antrian. Ketik 1 pada keyboard Anda, lalu enter, dan akan menunjukkan seperti pada output yang sudah saya screenshot itu. Nah, yang selanjutnya adalah jika ingin menambah antrian lagi, cukup ketik satu lagi, lalu enter. Ketik satu lagi pada keyboard. Nah, nanti di situ nomor antriannya akan bertambah. Yang di sini tertulis nomor antriannya 1. Apabila kita mengklik satu lagi, nomor antriannya akan bertambah menjadi 2. Dan untuk yang mengantrinya pun bertambah. Kemudian apabila ingin melihat daftar antrian, klik 3, lalu enter. Nah, seperti pada screenshot tersebut, itu adalah list dari daftar antrian yang sedang mengantri. Untuk memanggil antrian sendiri, ketik 2, lalu enter. Apabila user ingin memanggil antrian, yaitu dengan fungsi panggil antrian. Apabila usernya mengklik tombol 2, lalu di situ tertulis nomor antrian yang keempat. Berarti nomor antrian yang paling atas atau yang paling pertama mengantri akan dipanggil duluan. Nah, apabila terdaftar, maka akan bertuliskan sudah terpanggil. Maksudnya, apabila terdaftar pada daftar antrian yang pertama, nah maka akan dipanggil yang pertama kali. Dan berikut adalah attention-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah daftar antrian kosong. Jika daftar antrian kosong, maka akan bertuliskan error seperti, bukan error sih ya, saya menambahkan fungsi akan bertambah seperti pada screenshot. Jika kita memilih antrian yang ketiga dan antrian tersebut tidak ada dalam daftar, maka akan bertuliskan antrian kosong. Dan yang selanjutnya adalah langkah selanjutnya, apabila kita memanggil antrian yang kosong, maka akan bertuliskan antrian sudah kosong. Maksudnya apabila antrian ini kita panggil 2 kali, maka akan timbul
kata-kata seperti pada screenshot yang sudah saya fotokan. Nah, kemudian pada bagian format itu sendiri berfungsi untuk menghapus daftar antrian atau membersihkan daftar antrian yang sudah tidak terpakai lagi ataupun yang sudah selesai diantrikan. Nah, yang program kedua yaitu adalah program bilangan acak. Nah, sewaktu sebelum UTS, kami itu disuruh membuat dua program simulasi yang bertemakan bilangan acak dan antrian. Nah, ini adalah program kedua dari program simulasi saya, yaitu bilangan acak, yang merupakan program simulasi yang dapat menentukan bilangan acak atau random, seperti judulnya sendiri ya. Nah, berikut adalah tampilan depannya. Tampilan depannya sendiri saya menggunakan huruf acak bilangan. Nah, selanjutnya yaitu adalah verifikasi dan validasi dalam proses simulasi. Mulai tambah antrian, lihat daftar antrian. Ini adalah flowchart dari proses dalam pembuatan simulasi saya ya. Yang pertama bisa dibilang verifikasi dan validasi dalam proses simulasi saya itu cukup simpel, dikarenakan emang pada daftar antrian dan pengacakan angka itu memang pada dasarnya itu berurutan, dan pengacakan antrian ya, karena pengacakan angka itu berbeda, memang berurutan. Yang pertama dimulai, terus selanjutnya adalah proses penambahan antrian yang nantinya akan disimpan pada daftar antrian, terus yang akan diproses dari panggil antrian, kemudian akan diproses lagi antrian yang sudah dipanggil, dan selesai. Nah, cara menggunakan aplikasi dari bilangan acak tersebut adalah yaitu menggunakan huruf. Yang pertama, mengacak huruf. Apabila kita mengklik satu, maka hurufnya akan teracak. Dan yang kedua adalah, nah, yang berikutnya adalah pengujian kedua. Nah, berikutnya adalah pengacakan bilangan. Angkanya akan teracak. Berikut adalah screenshot pertama dan pengujian keduanya. Kemudian pada kita akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu berikan penjelasan tentang bagan berikut ini. Nah, pada gambar yang sudah tertera tadi, kita akan menjelaskan apa maksud dari gambar tersebut. Nah, penjelasan dari gambar tersebut adalah langkah-langkah studi simulasi. Nah, yang pertama kita mulai dengan verifikasi. Kemudian diproses. Yang pertama adalah proses verifikasi yang diawali dengan memformulasikan masalah yang akan dibahas. Nah, yang selanjutnya adalah menggunakan simulasi. Pilihannya adalah jika ya, hanya perlu mencari sistem yang lain. Penelitian pun selesai. Apabila memilih jalan yang tidak, proses akan berlanjut manual. Nah, pada proses tersebut akan dilanjutkan dengan pengumpulan data dan proses pembuatan program. Kemudian dilanjutkan ke tahap validasi. Pada tahap validasi sendiri diberikan dua pilihan. Apabila memilih tidak, jika tidak,
tahap akan diulangi dari awal dikarenakan butuh penelitian dan penelitian tersebut belum siap sepenuhnya. Jika iya, penelitian akan dilanjutkan. Kali ini tahap uji coba dan program simulasi yang sudah jadi. Kemudian dilanjutkan dengan model yang terpakai. Pilihannya adalah jika tidak akan diulangi dan jika ya akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Yang selanjutnya tahap dokumentasi atas program dan simulasi yang telah selesai diteliti dan selesai. Nah, di sini saya mengambil yang lebih umum saja ya. Yang tadi itu adalah menurut analisis saya. Nah, yang kali ini adalah umumnya, yaitu penjelasan secara garis besarnya. Yang pertama itu adalah merumuskan masalah. Adanya suatu permasalahan ditandai dengan munculnya gejala. Untuk mengetahui permasalahan sebenarnya, maka perlu mengumpulkan informasi secara aktual sesuai dengan kejadian lapangan dan semua gejala yang ditimbulkan. Kemudian yang kedua adalah menentukan tujuan penelitian. Setelah pokok permasalahan ditemukan, tentukan tujuan penelitian untuk membatasi pengembangan atau penyelesaian masalah. Kemudian tahap 3 yaitu mengembangkan penyelesaian masalah. Tahap ini merupakan awal dari penyelesaian masalah. Jika tahap ini tidak sesuai dengan kebutuhan, maka seluruh penelitian tidak akan digunakan seperti yang diharapkan. Pada tahap ini juga pendekatan teoritis dilakukan dengan menggunakan metode tertentu sebagai alternatif cara menyelesaikan masalah. Nah, kemudian langkah keempat adalah vertifikasi, menentukan program komputer simulasi bekerja sebagaimana mestinya, yaitu sama dengan mendebak program komputer. Memvertifikasi memeriksa penerjemahan model simulasi konseptual, flowchart, dan asumsi menjadi program yang berjalan dengan benar. Validasi dan yang selanjutnya adalah validasi. Berkenaan dengan menentukan apakah model konseptual simulasi bukan program komputer merupakan representasi yang akurat dari sistem yang dipelajar. Validasi dalam kurung dianalisis secara statistik. Data dapat dilakukan dengan membandingkan model output dengan sistem yang sebenarnya. Nah, pada validasi sendiri ini terbagi dalam dua pengujian, yaitu pengujian subjektif. Pengujian subjektif sendiri dengan pakar menilai hasil output berdasarkan kemahiran dalam sistem dan pengalaman. Kemudian yang kedua adalah pengujian objektif, menggunakan statistik, membandingkan data sebenarnya dengan hasil simulasi. Dan yang langkah terakhir adalah implementasi dari hasil jawaban, yaitu menyajikan aplikasi yang disesuaikan dengan model yang diharapkan mampu menerjemahkan permasalahan dan fungsi aplikasi yang dibangun kepada seluruh orang yang berinteraksi dengan aplikasi tersebut. Nah, kemudian kita akan menjawab pertanyaan dari poin keempat, yaitu deskripsi tentang model matematika yang terdapat pada gambar. Nah, deskripsi pada gambar model matematika. Langkah pertama adalah masalah dunia nyata. Yang kedua, lalu proses kedua, melakukan pendekatan sistem agar mengetahui sistem apa saja yang akan digunakan. Kemudian berlanjut pada step 1, yaitu mengelompokkan karakterisasi sistem. Step 2, membuat model matematika. Step 3, menganalisa sistem. Step 4, validasi pilihan sama dengan memadai atau tidak memadai. Nah, kedua ini adalah pilihan. Nah, jika tidak memadai, maka akan dirubah juga, dikembalikan pada proses dirubahnya
akan dikembalikan ke sistem pada bagian step 1 atau dikembalikan pada formulasi matematika lalu dikembalikan lagi ke formulasi matematika hingga ke model matematika. Jika memadai akan dilanjutkan ke bagian berikutnya. Model matematika yang memadai akan dilanjutkan hingga ke bagian pemecahan masalah. Kemudian yang terakhir, proses terakhir yaitu adalah melakukan pemecahan masalah. Nah, baik, yang soal terakhir yaitu menjelaskan tentang bilangan acak random number dan bagaimana cara membangkitkan sebuah bilangan acak untuk permodelan dan simulasi sistem. Nah, pada bilangan acak sendiri adalah dijelaskan adalah bilangan yang kemunculannya terjadi secara acak. Kemudian bilangan acak yang dibangkitkan oleh komputer adalah bilangan acak semu, pseudo random number, ya dalam kurung pseudo random number. Bilangan acak ini penting untuk keperluan simulasi. Baik, pembangkitan bilangan acak sendiri yaitu harus berdistribusi 0, 1 dan tidak berkorelasi dengan antar bilangan. Kemudian membangkitkan cepat, storage tidak besar, dapat direproduce dan periodenya besar karena mungkin bilangan acak dibangkitkan berulang. Baik, terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kesalahan dari penyusunan PowerPoint UTS saya yang kurang rapi dan kesalahan yang disengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya juga mohon maaf apabila metode perekaman saya kurang baik dikarenakan laptop saya spesifikasinya rendah dan hal-hal yang mengurangi kinerja dalam proses mempresentasikan hasil UTS saya ini. Baik, sekian dari video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.